Semangat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya Ibu Leli Nurmaida Hartono SPDI yang akan membimbing kalian dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selamat datang untuk kelas 10 dan selamat bergabung di e-learning SMKN 1 Cibatu, Purwakarta. Baik anak-anakku, kali ini kita akan bahas mengenai ukhuwah ya, atau persaudaraan. Adapun pembahasan yang sudah kita bahas, yang pertama yaitu pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Kemudian yang kedua yaitu husnuzon atau prasangka baik. Dan yang ketiga ini yang akan kita bahas yaitu mengenai ukhuwah atau persaudaraan. Tapi kalian harus ketahui dulu untuk tujuan pembelajarannya ya, bahwa dengan metode daring ini itu diharapkan kalian mampu menganalisis, membaca, juga mendemonstrasikan hafalan mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Serta kalian juga harus mampu memperjelas keterkaitan antara kualitas keimanan yang sesuai dengan pesan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis yang terkait untuk meningkatkan akhlak mulia secara istiqomah dan berkelanjutan dengan baik. Semoga ini semua bisa kalian capai. Baik, berikutnya kita simak materi kita kali ini ya. Baik anak-anakku, perhatikan sekarang kita bahas mengenai pengertian ukhuwah ya. Ukhuwah arti singkatnya adalah persaudaraan. Persaudaraan itu sendiri dapat kita definisikan sebagai ikatan atau pertalian yang mengikat kuat antara dua orang atau lebih karena adanya kesamaan di antara mereka. Dan kesamaan di sini bisa saja faktor keturunan, sama-sama berasal dari ayah, ibu atau kakek nenek yang sama, yang dikenal dengan sebutan saudara kandung atau saudara keturunan. Atau sama-sama berasal dari tempat lahir atau tempat tinggal yang sama. Ini disebut dengan saudara sebangsa atau saudara setanah air. Atau juga sama-sama memeluk agama yang sama ya, atau sering disebut dengan saudara seiman atau seagama. Bisa dipahami ya? Baik anak-anakku, masih semangat ya? Sekarang kita akan bahas mengenai macam-macam ukhuwah. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan sesama muslim atau sesama Islam. Maksudnya di sini yaitu sebuah persaudaraan yang mengajarkan bahwa setiap muslim bagi muslim lainnya adalah saudara. Dan dia juga harus menganggap muslim lainnya sebagai saudaranya tanpa memandang latar belakang, keturunannya, tanah kelahirannya, kebangsaannya, ataupun pertimbangan-pertimbangan lainnya ya. Yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah, artinya persaudaraan setanah air. Maksudnya yaitu persaudaraan sesama warga yang tinggal di wilayah yang sama. Contohnya, kita sebagai warga Indonesia, bahwa seluruh warga Indonesia yang tinggal dari Sabang sampai Merauke adalah bersaudara karena sama-sama lahir dan tinggal di tanah air yang sama tanpa melihat latar belakang agama ataupun keturunan. Yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah, artinya persaudaraan antara umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kita semua umat manusia
adalah bersaudara yang berasal dari satu bapak dan satu ibu, yaitu Adam dan Hawa. Bisa dipahami ya? Semoga kita tergolong umat Rasulullah yang selalu menjaga tali persaudaraan dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dari materi ukhuwah ini tentu banyak sekali manfaatnya ya. Manfaat yang pertama yaitu saling mengenal antar umat seiman atau seislam. Kemudian menyebabkan seseorang tidak selalu ingin dipahami, melainkan berusaha saling menghargai. Kemudian munculnya sikap saling tolong-menolong terhadap sesama manusia tanpa pertimbangan-pertimbangan lainnya. Seperti gamblang sekali dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ya, masih banyak sekali manfaat dari ukhuwah ini. Bisa kalian cari sendiri dari berbagai macam sumber lainnya ya. Baik, kita tarik kesimpulan dulu ya anak-anakku. Jadi sifat dan perilaku dari cerminan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama yaitu bersama-sama menjaga tali persaudaraan. Yang kedua menjauhi sikap fanatisme sempit. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga citra Islam dan mengawasi sebagai oknum yang membuat citra Islam itu menjadi buruk. Dan yang keempat yaitu cepat tanggap dalam menanggapi perselisihan yang kecil agar tidak meluas. Dan yang terakhir yaitu terus meningkatkan hubungan internal antara umat Islam. Bisa dipahami ya? Oke anak-anak, sekarang kita lihat ada tugas ya buat kalian. Ibu ingin mengukur sampai sejauh mana kalian mengamati dan memahami materi ini ya. Yang pertama untuk tugasnya yaitu catat materi yang pentingnya dalam video ini ya, ataupun dalam file yang ada di bawah. Jadi nanti kalian keluar dulu dari video ini, kemudian cari file mengenai materi ukhuwah ini ya. Kemudian yang kedua, tulis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 beserta artinya di buku catatan kalian. Dan yang ketiga, setelah kalian mencatat tugas-tugas poin 1 dan poin 2, kemudian kalian fotokan semua tugas-tugas catatan kalian, dibikin dalam satu file, kemudian nanti kirim tugasnya di sini. Jadi keluar dulu dari tayangan video ini, kemudian nanti kalian akan tahu di mana cara mengirimnya masih dalam kolom ini ya. Jadi nanti ada langkah-langkahnya, kalian memasukkan file tugasnya itu dari kolom mana, tinggal ikutin aja, gampang kok. Oke, selamat bertugas mengerjakan tugas-tugasnya dan selalu semangat. Oke? Terima kasih ya buat semuanya. Semoga hari ini Allah mudahkan setiap urusan kita, melapangkan hati dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Robbal 'Alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Saya Leli pamit.